Ini adalah Kali Progo, ya kan, merupakan perbatasan antara Kulon Progo dengan Bantul. Kalau orang asli Bantul tuh Bantul tuh susah nyebut Bantul, tapi Bantul. Nah, setelah ini ada suatu daerah yang bernama Mangiran. Kalau nggak salah dari sini itu masih lurus terus belok kanan. Nah, kalau nggak salah ya. Mangiran ini berasal punya sejarah, berasal dari kata mangir, punya sejarah terkait berdirinya, terkait peristiwa atau berdirinya awal-awal Kesultanan Mataram Islam. Jadi di Mangiran ini hiduplah seorang penguasa keturunan Majapahit yang biasanya bergelar Ki Ageng Mangir. Nah, dalam peristiwa ini yang saya ingin ceritakan ini adalah Ki Ageng Mangir yang kesekian. Sebenarnya Ki Ageng Mangir itu orangnya itu banyak, jadi kayak gelar sebenarnya, keturunan 1, 2, 3 dan sebagainya. Saya lupa ini yang Ki Ageng Mangir berapa yang terkait dengan peristiwanya awal-awal Kesultanan Mataram. Nah, jadi Ki Ageng Mangir ini merupakan penguasa daerah Mangiran. Nah, Mangiran ini adalah sebuah tanah perdikan. Tahu tanah perdikan? Enggak, apaan sih? Tanah perdikan itu adalah tanah bebas. Jadi dia takluk terhadap penguasa yang ada. Penguasa saya itu adalah Majapahit, gitu ya. Tapi dia perdikan, artinya dia bebas dari pajak. Dia merdeka untuk mengatur daerahnya sendiri, tapi masih tunduk terhadap penguasa yang saat itu adalah Majapahit. Nah, ketika Majapahit runtuh, penerusnya adalah kan Demak, Pajang, terus Mataram. Tapi daerah Mangiran ini tidak mengakui kekuasaan ketiga kerajaan atau kesultanan tersebut, yakni Demak, Pajang, dan Mataram. Nah, ketika Mataram berdiri, yakni sultan yang pertama atau penguasa yang pertama, Panembahan Senopati itu ingin menaklukkan daerah Mangiran tadi. Tapi Ki Ageng Mangir ini sakti, gitu ya, dan punya pasukan yang cukup mumpuni. Jadi Panembahan Senopati dalam menaklukkan Mangiran itu cukup hati-hati. Mungkin bisa dibilang sedikit gentar atau takut, gitu. Akhirnya, singkat cerita, salah satu penasihat Panembahan Senopati, siapa ya namanya ya, lupa. Lupa namanya, jadi lupa ya. Jadi intinya dia dinasihati oleh penasehat melakukan suatu strategi untuk menaklukkan si Ki Ageng Mangir ini, yakni dengan anaknya Panembahan Senopati. Nah, anaknya Panembahan Senopati adalah putri, seorang putri. Dia menyamar menjadi seorang penari. Jadi seorang penari untuk mengelabui lah. Jadi dia penari, diutus sama Mataram, tapi diomongin, kamu jangan ngaku sebagai anak Panembahan Senopati, tapi jangan ngaku dulu. Jadi intinya dia punya misi untuk merebut hati si Ki Ageng Mangir. Dan dia pergi ke Mangiran. Sebelum ke Mangiran dia ke Kecamatan Kasihan. Kasihan ada sebuah umbul, ada sebuah mata air. Dia berendam di sana agar menumbuhkan aura kecantikannya. Ceritanya seperti itu. Akhirnya dia akhirnya sampai Mangiran, dia menari, mulai pertunjukan lah tarian itu. Ki Ageng Mangir jatuh hati. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua menikah. Setelah menikah, baru si Gusti Pembayun kalau nggak salah ya, Gusti Kanjeng Pembayun kalau nggak salah. Namanya sih saya agak lupa. Ngaku saya ini anaknya Panembahan Senopati. Oh, geger Mangiran, duar kan gitu ya. Padahal sebelumnya kan musuh itu ya. Musuh Ki Ageng Mangir kan nggak mau tunduk pada Panembahan Senopati, bingung. Tapi ya karena mereka orang Jawa, akhirnya yang menantu itu harus sowan ya. Iyalah, inilah cerita percintaan dengan kekuasaan. Akhirnya ya yang dikalahkan kekuasaan. Akhirnya si Ki Ageng Mangir ya wes lah kalah. Aku tak neng Mataram, kota gede, ngadep mertua untuk Panembahan Senopati gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, nggak masalah saya sowan, tapi sowan ini bukan berarti takluk gitu. Kayak gitu dia Mangir minanya seperti itu. Akhirnya dia menyiapkan obah rampe, dia terus menyiapkan pasukannya untuk mengawal, tapi ada satu syarat. Ini adalah sowan, bukan berperang, jadi pada dasarnya dilarang untuk membawa senjata perang, tapi tetap ya para prajurit beberapa masih bawa. Dan tidak lupa Ki Ageng Mangir juga membawa salah satu pusakanya, sebuah tombak yang bernama tombak sakti Ki
Kiai siapa ya? Aku jadi lupa sih mau cerita nih. Yes, itulah ada pusaka yang hebat, tombaknya yang semua orang itu sebenarnya gentar terhadap si tombak itu. Nah, tadi sudah nyiapkan, dia juga menyiapkan ubur rampenya segala macam. Nah, jadi rombongan itu dari Mangiran ke Kota Gede itu panjang dan bawa banyak barang itu ya, sehingga tampak meriah. Sehingga ada yang bilang sampai bawanya barang itu saking mumbul-mumbul, mentul-mentul gitu lah. Nah, katanya itu kata bantul itu dari peristiwa itu. Bantul. Ya nggak tahu bener atau salah, saya cuma dengar cerita rakyat seperti itu. Ya sejarah bercampur cerita rakyat. Ya biasa kan kalau orang Jawa itu dalam penyampaian sejarah kan tutur tinular gitu ya. Tidak semua tertulis. Oke. Saya selesaikan ceritanya terkait Ki Ageng Mangir. Akhirnya singkat kata dia sampai Keraton Kota Gede, Keraton Mataram, pusat Mataram. Terus dia bertemu penasihat Panembahan Senopati. Ki Ageng Mangir dikatain ya, disampaikan ke Ki Ageng Mangir, kalau mau menghadap raja tolong nggak usah pakai senjata ya, termasuk senjata pusakanya Ki Ageng Mangir. Akhirnya si tombak itu diserahkan. Ada sebuah cerita mitos unik, kan tombak itu sakti ya. Jadi katanya ketika ditaruh di sebuah batu di dekat keraton itu sampai batunya itu meleleh. Wow, ya, sangat hebat katanya gitu. Nah, terus dia singkat lagi, terus dia menghadap Panembahan Senopati ya. Panembahan Senopati, dia mengaturkan sembah sebagai menantu kepada mertua, pada tempat. Tapi saat itulah terjadi suatu peristiwa, Panembahan Senopati entah bagaimana itu memanfaatkan kondisi itu. Akhirnya ketika melakukan sembah sungkem, Ki Ageng Mangir dibunuh. Ada yang bilang dibenturkan di tempat the throne, the iron throne. Tahtanya, kursi tahtanya, ada yang bilang singgasananya, ada yang bilang kakinya diinjak sampai mati. Intinya dibunuh gitu ya, entah bagaimana ceritanya. Berbagai macam versi, ada yang bilang tadi dibenturkan, ada yang bilang diinjak, jadi dibunuh. Tapi singkat cerita mati. Akhirnya Mangiran dikuasai oleh Mataram. Nah, karena Ki Ageng Mangir ini sebagai salah satu lawan politik dari Panembahan Senopati dan juga dia sekaligus sebagai menantu, akhirnya dia dimakamkan di kompleks pemakaman Kota Gede itu, terletak separuh di dalam dan separuh di luar. Artinya dia separuh sebagai kerabat, separuh sebagai musuh atau lawan politik. Ceritanya Ki Ageng Mangir dan sedikit asal usul Bantul. Ya entah benar atau enggak, itu hanya tutur tinular masyarakat, beberapa masyarakat Bantul terkait cerita Ki Ageng Mangir di Mataram. Gitu ya, entah benar atau enggak, ya mungkin bisa diteliti sejarahnya karena ternyata dalam penelitiannya belum jelas terkait kisahnya. Jadi gelarnya itu yang lengkap itu Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Itu ceritanya terkait